Oke? Dah, di Solo ngapain aja tuh? Nah jadi begini, saya harus cerita awal dulu dong. Bahwa Bang Egy minta antar saya. DHL saya dihujat sama teman-teman. Ya. Karena tidak ikut pada tanggal 15. Kita ketahui pada tanggal 15 tersebut, Egy bertepatan dipanggil juga sama Mabes Polri. Sehingga ada kontradiktif ya, pendapat-pendapat asumtif yang sangat riskan lah ya. Oke. Itu urusan publik. Dia nggak datang. Ternyata juga nggak datang ke Mabes Polri. Ya kan? Nah itu urusan itu. Dan saya sudah bertanggung jawab, saya wakili. Saya sebagai koordinator yang paling dituakan. Nah, korlapnya tempo hari itu kalau nggak salah Riza Padilah yang punya ide. Ada korlap lapangan namanya Rustam. Nah, Rustam itu baru ikut satu kegiatan ini ya. Kita libatkan memang. Setelah itu kita datang. Kedua saya datang. DHL yang kedua ya. Bahwa saya ingin menasihati Jokowi. Dikirimin sama beliau surat At-Toha. Kemarin udah dibacakan itu oleh Roy Siapa yang Suryo. ingin menasihati Pak Jokowi? Egy Sujana. Ya kan? Oke. Yang penting tidak dipublis kata saya. Yang penting tidak ada yang minta maaf. Sepakat. Jadi di Solo nggak ada minta maaf? Nggak ada minta maaf. Nah saya jelaskan. Terus Makanya ngomong apa? Ngomong apa tuh? Di Solo ngomong apa aja tuh? Nah ini saya sampaikan nih. Ya kan? Bang Egy menyampaikan langsung otomatis. Saya ikut nanti ya. Ada hubungannya. Pak Jokowi, saya ini kesini bukan minta maaf. Oke. Oke? Ini statement dari Bang Egy? Bang Egy ya? Oke. Saya tidak minta maaf. Apa salah saya harus minta maaf? Menurut undang-undang ya, saya ingat ya, menurut undang tahun 31 tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban, pasal 10 kalau nggak salah disebutkan, terus undang-undang advokat dan lainnya. Cuma yang strong pointnya ini aja ya, yang disampaikan. Ini saya dengar saksi, sulit dibantah ya kan. Setelah itu giliran saya. Dua kali saya ulang, apa yang disampaikan oleh Bang Egy, dari sisi hukum itulah jawaban saya. Sama dengan tanggal 16 April waktu saya ke Solo. Apa yang sudah disampaikan oleh Rizal Padilah, saya nggak sebut ya. Udah 2 orang kawan saya nyampaikan Pak Jokowi, jadi saya cukup. Ibu sehat Pak, ya kan? Oh nanya ibu. Waktu di rumah, waktu 16 April nih. Ya. Nah kemarin juga begitu, apa yang Bang Egy katakan, itu jawaban saya. Artinya apa? Tidak minta maaf. Nggak mungkin saya mau bertentangan di situ. Ya kan? Setelah itu cerita soal sakitnya, ya kan? Nah, di situ sepertinya Bang Egy nawarkan ini bagus. Tentang riwayat penyakit dia, medical recordnya, usus dia kena tumor, ada seminggu perkembangan dites, diagnosisnya nggak ada masalah, nggak nyebar, 6 bulan nggak nyebar, ya kan? Nah ini mau yang 6 bulan, ya kan? Itu bagus tuh Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi sakitnya bisa di sana, jadi bukan di KL, bukan di Penang, kata Egy. Luar Ini negeri. ngobrol-ngobrol begitu aja, ya kan? Terus? Terus apa maksudnya? Ya Apa lagi? artinya ada pembicaraan soal kasus kan gitu, bisa nggak nih Pak diselesaikan? Ketika disampaikan itu, gitu ya Prof. Oke. Ketika sampai di situ, saya nggak minta maaf. Itu sama Pak Jokowi katanya understanding. Pak Jokowi yang bilang understanding. Makanya Bang Egy bilang cerdas Pak Jokowi, begitu mungkin. Itu nggak ada hubungannya itu. Lah kan ada Nggak videonya. Ada videonya beredar. Ya tapi ada video itu kan ternyata saya juga baru tahu. Ketika ada rekan kita profesor dari Undip nyatakan ngirim itu, saya juga baru dapat Prof 5 menit yang lalu. Dan saya perhatikan, saya nggak mau, saya harus objektif siapapun orangnya. Ya. Saya objektif. Saya lihat ada kata-kata insya Allah Pak Jokowi BCM, berani, cerdas, militan. Nah, karena disangka dibilang oleh Rocky Gerung adalah bajingan tolol, bodoh. Ya. Jadi kan artinya mudah-mudahan BCM. Kita analisanya yang benar dong, yang objektif. Oke. Mudah-mudahan. Oke. Nah, dia mau nyampaikan surat Toha, dia sampaikan itu surat. Baik. Ya kan? Maksudnya arti-artinya. Udah disampaikan oleh Roy Suryo, mungkin bukan di TV sini, dia juga nerima. Saya duluan nerima, makanya saya mau. Nah begitu, bagi saya hebat. Jadi maksud Anda karena itulah Anda diampuni atau mungkin? Oh enggak, kan saya bilang, balik lagi ke 15 Desember. Kalau pendapat Pak Ajam itu silakan aja, itu hak. Baik. Hak berpendapat. Ya. Baik. Saya ingin ke Prof Cik.
ke Bucik. Ya, lebih enak disapa Bucik ya. Bucik, jadi ketika apa yang disampaikan tidak ada permintaan maaf, tapi kan kita tahu bahwa dalam komunikasi juga ada bahasa verbal non-verbal nih. Ketika datang, apakah benar tidak ada permintaan maaf yang disampaikan, atau ya itu sebenarnya bentuk pengakuan, bentuk sowan. Anda melihatnya seperti apa? Kan itu udah dijawab sama Egy dalam kasus secara hukum, tegas. baik. Ya, silakan. Di tulisan maupun dengan ke Pak Roy. Boleh, kita kasih kesempatan dulu ke Bucik, silakan. Baik, ini menarik sekali ya dari kita lihat berbicara tentang sejarah, sejarah datang ke Solo maksudnya, Ya, gitu kan. baik. Tapi kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Damai, itu tidak ada intinya yang dibicarakan. Apakah ini adalah bagian dari Bapak untuk menutupi permasalahan, atau ini adalah memang benar itu yang terjadi? Karena kalau orang datang punya motivasi, tidak ada orang datang ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa motivasi, Tadi kan tanpa katanya, tujuan. Bucik, tadi katanya pengen nasehatin. Nasehatin yang Pak Jokowi. nasehatin yang seperti apa yang sehingga Bapak bisa mendapatkan SP3? Apakah ada keterkaitan dengan hukum? Nasehat yang Bapak sampaikan? Ini nggak pantas dosen seperti ini, nggak objektif. Tunggu dulu, ini profesor loh, sebentar. Baik, Masalah profesor nggak ada urusan. baik, silakan, selesaikan dulu. Pendapatnya nggak benar. Ya, saya kan hanya membaca dari apa yang Bapak ceritakan secara kronologis. Jadi Prof Cik ini berdasarkan keyakinan saya gitu Iya. maksudnya. Iya, betul. Oke. Kan Bapak kan tadi cerita. Mic-nya kalau mau ngomong boleh pakai mic, Bang. Bapak kan tadi cerita, Nah, ini berdasarkan cerita Bapak, benar. saya nyimak, Silakan. belum Ya, ada baik. intinya. Ya, Belum silakan, ada silakan. intinya, karena intinya dari tadi kan hanya cerita tentang yang menurut saya remeh-temeh begitu. Kalau yang Berarti intinya Prof Cik apa Prof Cik? intinya Kira-kira? nggak ada. Yang saya pikirkan di yang sini pikirkan apa? menurut saya Ya. orang datang pasti memiliki suatu motivasi dan tujuan. Ya, oke. Lah kalau sekarang tujuannya kan belum diomongin. Yang berujung ke sore Kan ini sudah keluar surat disampaikan. kan Iya, gitu? tiba-tiba keluar surat, kan tidak ada yang namanya Nah. segala sesuatu tanpa sebab akibat. Jadi Ibu tolong cermat. Saya 15 Desember, ini didengar nih Baik. sama semua orang. Ya, kita simak semua saya dengan bisa baik. buktikan. Tadi sudah dijelaskan. 15 Bang. Desember, Ya. saya tidak patut dijadikan TSK. Saksi. Kok jadi tiba-tiba 15 Desember? Satu. Kedua, motivasi ke sana. Tadi saya sampaikan. Apa tuh? Jangan debat saya setuju dengan pendapat Bang Egy. Bang Egy. Dia mau menasehati. Dia dihujat oleh teman-temannya. Mungkin nggak kesana Psikologis menasehati seorang orang. ketua Ngamuk, seperti tapi itu kan. nasehatin gitu, Pak. Harus berpikir. Psikologis seorang ketua dihujat teman-temannya, dinyinyiri. Walaupun nggak semuanya penghujat itu adalah ikut ke sana. Cukup, oke. Prof Cik silakan. Egy ada panggilan Mabes Polri Bang Dea, ya. nyata. Prof. Tanggal Baik, 15 baik. tersebut. Oke, Ya, menarik terus apa? apa yang Bapak Ya udah jawab kan? ceritakan Ya, tadi. baik. Ini kepada penyidik. Betul, Bapak tadi tanggal 15 Desember sudah ke sana. Ya. Tetapi di sini kan Salah seakan-akan. nih. Bentar, selesaikan Bukan, dulu, biar maksudnya selesaikan dulu. surat Baik. itu loh ya. 15 Desember itu Artinya 15 Desember tadi surat Gelar yang- perkara, Gelar Iya. perkara, saya udah Oke. masukkan nih. Artinya gini loh, kan dalam hal ini Bapak kan ingin menyelamatkan Bapak sendiri. Yang menyatakan bahwa saya tidak patut Loh, untuk bukan diberikan saya seperti itu, semuanya. gitu loh. Nah gitu loh. Jadi sekarang gitu, yang diinginkan di sini kan kenapa datang ke Solo terus kemudian hasilnya Sore mendapatkan ini, sore ini dapat SP3. Nah. Itu yang menjadi penasaran. Nah, sekarang Jangan- coba Yang Bapak dipikirkan Prof jelaskan. Cik adalah Jadi di benang Solo itu- merahnya kan? Nah, kalau menurut saya, menurut hemat saya, barangkali kan ada sebab akibat. Ya. Kan tidak mungkin dong, tiba ujuk-ujuk segala macam, pasti ada sebab, ada akibat. Oke, gitu. saya mau jawab ringkas. Coba Bapak jelaskan deh. Nah, saya mau jawab ringkas. Sebab akibat. Ya, SPI 3 ini tapi saya nanya, SPI 3 ini siapa yang mengeluarkan? Polri. Saya mau tanya Ibu, Itu kan Bapak dapatnya dari Polri kan? dari Polri. Heeh. Nah, yang mengeluarkan ini punya wewenang nggak dia? Beliau penyidik punya wewenang nggak? Nah sekarang, Nggak, itu tanya dulu, jangan melempar-lempar. Punya hak nggak kewenangan penyidik? iya kan Nah, udah berdasarkan Ibu tanyakan penyidik aja. pada kaitannya Kalau seperti mengenai itu. kewenangan. Nah. Iya, jangan tanya saya kan pemohon. Iya. Pemohon Nah, tidak jadi gini, dijadikan. munculnya SP3 Ya, baik. itu dari proses pengajuan RJ, restorasi justice. Yang diajukan oleh Nah, beliau. itu saya Iya, tentang. pengajuan itu tentu bukan dari Jokowi, Ya. tapi dari Bang Egy dan DHL. Ya. Pasti itu. Tapi kan setelah dari Solo keluar sore ini. Iya, setelah diajukan itu lama 2 minggu. Itu namanya intuisif. Itu intuitif. Sebentar. Jadi itu prosesnya, gitu loh ya. Nah, seandainya restorasi justice itu tidak datang ke Solo, Nggak ada kayak gini. tidak akan mungkin keluar SP3. Oke. SP3 itu diatur di KUHP 109. Oke. Orang jadi tersangka tapi terproses dulu.